Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini video ini untuk membantah ya apa yang dikatakan oleh Bang Angga dan mungkin dari CMC juga ya, yang mengatakan PI Network itu eh, ya bahasa halusnya itu meragukan lah ya. Gini teman-teman ya, PI Network itu dikembangkan ya, itu jelas berbeda teman-teman dengan kripto-kripto ya. Karena gini teman-teman, ya di PI Network itu mengapa ada sebuah kayak mall gitu ya, yang jual belinya itu pembayarannya pakai PI Network ya. Nah itu mengapa PI Network berbeda dengan kripto yang lainnya. Artinya gini teman-teman, kita bayangkan kripto sekarang Bitcoin teman-teman. Bisa nggak Bitcoin dan kripto-kripto lain itu digunakan untuk jual beli teman-teman? Nggak bisa teman, ya. Karena sifatnya itu turun naiknya cepat sekali teman-teman ya. Kayak Bitcoin kadang sampai 700 juta per koin, ya. Kadangkala turun sampai 400 juta ya. Dalam kondisi seperti itu gimana kita mau beli ini? Misalnya mau beli motor teman-teman ya. Masa iya hari ini belinya harga motor itu misalnya kita anggap saja ya harga Bitcoin waktu itu harga 500 juta ya. Kemudian beli motor ya, pasti mengeluarkan 0, sekian sekian ya. Kemudian besoknya lagi beli motor pas harganya Bitcoin itu tiba-tiba naik 700 juta ya. Kan nggak bisa jadi acuan ya, berubah-berubah harganya teman-teman. Sehingga dengan harga yang berubah-berubah itu maka tidak bisa dijadikan untuk jual beli ya, pembayaran teman-teman, yang bisa dia diperdagangkan ya, hanya bisa diperdagangkan ya. Kripto-kripto itu hanya bisa diperdagangkan sehingga orang-orang yang memperdagangkan itu berharap mendapatkan cuan keuntungan ya dari naik turunnya kripto tersebut teman-teman. Ini berbeda, jelas berbeda dengan PI Network teman-teman ya. PI Network ini mengapa punya komunitas ya. Nah, diharapkan dengan komunitas itu nanti membentuklah suatu konsensus ya. Dari konsensus itu maka terbentuklah suatu harga yang disepakati bersama, sehingga karena PI Network ini bertujuan untuk ya untuk sebuah perdagangan antar lintas benua teman-teman ya. Ini tujuan PI Network ya. Jadi dengan tujuan untuk memecahkan masalah perdagangan antar lintas benua ini ya, maka diharapkan dengan konsensus itu koin ini tidak mudah dam, tidak mudah di dam, tidak mudah di pump teman-teman, sehingga perubahannya eh, tidak terlalu signifikan ya. Diharapkan nilai tukarnya tetap teman-teman. Ada perubahan pun mungkin tidak seperti kripto yang lainnya teman-teman. Sehingga dengan nilai tukar yang tetap, maka kita bisa membuat acuan terhadap harga suatu barang. Misalnya hari ini harga misalnya nilai tukar PI Network $314 ya. Kemudian kita beli motor pakai misalnya dengan beli motor itu hanya dengan 2 koin hari ini ya. Kemudian besok ya, besok karena harganya tetap ya, maka tukar motor pun hanya dengan 2 koin. Kemudian minggu depan pun tukar motor hanya dengan 2 koin, seperti itu teman-teman. Sehingga dengan harga yang tetap itu ya, maka bisa dijadikan kita jual beli. Makanya ada PI Mall itu ya, yang dibuat-buat itu di negara-negara yang baik di Indonesia maupun di luar negeri ya, itu kan di situ pembayarannya pakai PI teman-teman. Nah itulah apa gunanya PI, karena PI mulai punya nilai tukar yang tetap, itu diharapkan teman-teman, sehingga bisa dijadikan alat pembayaran ya, seperti itu. Namun juga ini tetap disebut aset ya, aset digital teman-teman ya, seperti itu. Nah kita lihat di sini teman, di ini ya, ini kita akan lihat perbedaannya, perbedaan eh, kemarin sudah saya ini ya teman-teman. Ada perbedaan PI Network dengan ini teman-teman. Perbedaan, nah ini teman-teman ya. Kita lihat ya, persamaan dan perbedaan ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak percaya, saya tunjukkan ya teman-teman. Nah, nah ini ya, kita masuk di sininya. Mana ya? Ini persamaan. Nah ini perbedaannya teman ya.
Nah, silahkan teman-teman perhatikan yang poin C teman-teman ya. Nah, ini ya. PI lebih menitik beratkan kepada fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua. Nah, ini perhatikan teman-teman ya. Sedangkan Bitcoin, nah di sini kebetulan yang disebut BTCS ya, kurang lebih ya BTCS dengan Bitcoin itu ya, lebih ke smart contract ya. Sedangkan BTCS atau Bitcoin lebih condong ke smart contract, memperbarui tatanan keuangan global agar lebih terbuka, adil, dan tidak terpusat pada satu payung dengan menutup kekurangan yang ada di dalam Bitcoin, teman-teman. Nah, seperti itu, teman. Jelas beda, teman ya. Makanya teruslah menambang PI Network ya. Mudah-mudahan konsensusnya ya PI Network itu minimal $314 per koin dan bisa sampai $1.000. Itu harapan kita bersama. Itu tergantung konsensus teman-teman ya. Seperti itu. Karena PI Network ini ya syaratnya supaya bisa menjadi fungsi koin untuk menjadi fasilitator marketing maupun perdagangan antar lintas benua, maka dia harus punya nilai tetap teman-teman ya. Jangan berubah-ubah seperti kripto yang lain ya. Karena kalau punya perubahan yang drastis, maka dia tidak bisa dijadikan acuan harga barang, teman-teman. Karena selalu berubah-ubah tadi. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan paham ya, teman-teman ya. Sampai di sini teruslah menambang ya. Jangan hiraukan ya. Orang yang menganggap itu sebagai meragukan itu salah paham dia ya terhadap tujuan PI Network ini ya. Dia menganggapnya PI Network itu seperti kripto ya, seperti Bitcoin ya, disamakan seperti itu sehingga gagal paham lah seperti itu. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kita terus menambang, semoga PI Network ini sukses ke depannya. Terima kasih ya. Saya akhiri sebelum saya akhiri ya, jangan lupa dukung channel ini untuk subscribe ya sehingga pesan-pesan ini sampai ke teman-teman kita semuanya. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam penutup. Allahumma fiq ila mithorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.